Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah, dan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang sudah bangkit untuk kita.
mati dan menebus dosa kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, layakan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau bersuka cita lebih lagi karena Engkau sudah hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita lebih lagi karena Tuhan Yesus Allah telah hidup dan bangkit bagi kita.
Terima kasih Bapak. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. See
Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk menerima benih firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat cabang Sukun yang saya kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan dan anugerah-Nya saja kita dapat beribadah pada hari ini, walaupun masih secara online. Marilah kita berdoa sebelum memulai renungan pada hari ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh memiliki Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik alam semesta ini, Allah yang mengatur kehidupan kami. Saat ini kami yakin Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami untuk membantu dan menolong kami Tuhan dalam segala keadaan kami. Karena itu Tuhan, kiranya Kau mau berbicara sebentar melalui firman yang akan kami beritakan, dan kiranya Kau mau urapi hamba-Mu supaya boleh menyampaikan firman ini dengan jelas dan gamblang. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini tema renungannya adalah pesan terakhir. Teks Alkitabnya terdapat dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan 18. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikianlah firman Tuhan. Berusahalah datang kepada saya secepat mungkin, sebab Demas sudah meninggalkan saya karena mencintai dunia ini. Ia sudah pergi ke Tesalonika, Kreskes sudah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan saya. Jemputlah Markus dan bawalah dia bersamamu, sebab ia dapat membantu dalam pekerjaan saya. Saya sudah menyuruh Tikhikus pergi ke Efesus. Kalau engkau datang, bawalah mantel yang saya tinggalkan di Troas di rumah Karpus. Bawalah juga buku-buku saya, terutama buku-buku yang dibuat dari kertas kulit. Alexander, tukang tembaga itu, sudah melakukan hal-hal yang jahat sekali terhadap saya. Tuhan akan membalas dia menurut perbuatannya. Engkau sendiri harus hati-hati terhadapnya, sebab ia sangat menentang berita kita. Pada waktu saya pertama kali mengajukan pembelaan diri saya, tidak ada seorang pun yang mendampingi saya. Semuanya meninggalkan saya. Mudah-mudahan Allah tidak menyalahkan mereka dalam hal ini. Tetapi Tuhan mendampingi saya. Ia memberikan kekuatan sehingga saya sanggup memberitakan seluruh kabar baik itu supaya didengar oleh semua orang bukan Yahudi, dan saya terlepas dari bahaya kematian. Memang Tuhan akan melepaskan saya dari setiap usaha yang jahat terhadap saya. Ia akan membawa saya dengan selamat ke dalam kerajaan-Nya di surga. Hendaklah ia diagungkan selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan terakhir dari Paulus ini ditujukan kepada Timotius, anak rohani yang dikasihinya. Dan saat menulis surat ini, Paulus hanya ditemani oleh Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Paulus menderita gangguan penglihatan, sehingga dan diyakini surat ini ditulis pada saat-saat akhir dari hidup Paulus. Judul berikut dalam terjemahan baru adalah pesan terakhir. Kalau kita melihat isinya tadi dan sudah kita baca,
ternyata sangat mirip dengan pesan Daud saat akan menyerahkan tahtanya kepada Salomo. Daud memberitahukan siapa teman dan siapa lawan yang akan dihadapi dan diwaspadai oleh Salomo. Paulus juga memberitahu pada Timotius mengenai Demas yang meninggalkan pelayanannya karena lebih mengasihi dunia. Demikian juga aktivitas Kreskes di Galatia, ya. Saat ini ada di Asia Kecil, bagian barat dari Turki. Titus di Illyricum, ya, ini daerah bekas Yugoslavia sebelum terpecah. Maupun Tikhikus yang diutus ke Efesus. Efesus juga ada di Asia Kecil, di Turki. Dan Markus yang dimaksud ini adalah Yohanes Markus, yang rumahnya mungkin digunakan untuk perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sesudah menyadari keadaan itu, Petrus pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan sedang berdoa. Ya, jadi Yohanes Markus ini menemani Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misionaris yang pertama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yohanes Markus ini keluar dari tim. Ya, itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 38 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi Paulus merasa tidak baik membawa Markus yang tidak mau bekerja bersama-sama dengan mereka dan meninggalkan mereka di Pamfilia. Paulus dan Barnabas bertengkar mengenai keikutan Markus waktu perjalanan misionaris yang kedua, yang mengakibatkan akhirnya menjadi dua tim misi yang terpisah. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 39 dan 40. Maka Paulus dan Barnabas bertengkar keras sehingga akhirnya mereka berpisah. Barnabas mengambil Markus dan berlayar dengan dia ke Siprus. Paulus memilih Silas lalu berangkat dengan dia. Setelah saudara-saudara di Antiokhia itu menyerahkan mereka kepada rahmat Tuhan. Kita melihat di sini Paulus dan Yohanes Markus ini kemudian akhirnya berdamai kembali, walaupun mereka sempat berpisah karena dikatakan tadi Yohanes Markus ini meninggalkan Barnabas dan Paulus ini di tengah-tengah misi yang belum selesai pada misi yang pertama. Ya. Kalau kita baca dalam Kolose pasal 4 ayat 10 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Aristarkus yang berada dalam penjara bersama-sama saya mengirim salam kepada kalian. Begitu juga Markus, saudara sepupu Barnabas. Kalian sudah dikirimi berita untuk menyambut dia kalau ia datang kepadamu. Ya. Walaupun Yohanes Markus ini pernah meninggalkan Paulus, tapi kalau kita baca di Kolose sini, dia juga menemani Paulus di dalam penjara. Ya, dan Yohanes Markus inilah yang menulis Injil Markus. Dan kalau kita baca nasihat Paulus kepada Timotius tadi, nama yang terakhir yang disebut adalah Alexander, si tukang tembaga yang berbuat jahat dan menentang Injil yang diberitakan. Jadi kalau kita melihat nasihat Paulus ini, dia juga memberikan satu nasihat kepada Timotius ini untuk waspada terhadap Alexander ini. Demikian juga jangan meniru dari perbuatan Demas yang meninggalkan pelayanannya karena
lebih mengasihi dunia ini. Dan kalau kita tadi membaca dalam ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18, kita melihat di sini Paulus menghadapi pengadilan itu tanpa ada yang menemani. Dia sendirian. Tapi Paulus menyaksikan bahwa Allah sendiri yang menemani dan memberikan kekuatan untuk terus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bagi orang non-Yahudi. Dan Allah jualah yang memberikan kekuatan dan melepaskan Paulus dari bahaya, bahkan kematian. Dan Paulus tetap beriman bahwa Allah itulah yang patut diagungkan, yang akan membawanya ke surga. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pesan terakhir Paulus ini? Yang pertama, kalau kita melihat, Paulus ini adalah seorang yang berani minta tolong kepada orang lain. Dia tidak menganggap dirinya hebat, walaupun Paulus ini adalah seorang yang berpendidikan tinggi, memiliki reputasi penginjilan atau misionaris, ya, khususnya bagi orang-orang non-Yahudi. Dia juga memiliki kewarganegaraan Roma, ya, yang saat itu adalah warga negara kelas 1. Berulang kali dia mengalami penderitaan, dicambuk, dilempari batu, bahkan sampai karam kapal, ya. Semua dijalani sendiri. Namun kerendahan hatinya itu yang mendorong dia mau minta tolong kepada Timotius yang masih muda. Ya, ini menunjukkan bahwa pelayanan yang maksimal itu bukan tergantung kepada satu orang saja. Namun kerjasama sesama tubuh Kristus, sesama anggota tubuh Kristus, itulah yang akan menghasilkan hasil yang maksimal. Seseorang yang minta tolong itu bukanlah seseorang yang lemah, tapi dia menyadari bahwa dirinya itu tidak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Ya, kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri, ya, Tuhan Yesus sendiri itu juga minta tolong kepada murid-muridnya. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 37 sampai dengan 38, ya, dikatakan seperti ini. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus pun dalam pergumulannya di Getsemani, dia berani minta tolong kepada murid-muridnya. Dia mengatakan dengan jujur, hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Sedih dan gentar, seperti mau mati. Tuhan Yesus pun dalam menghadapi pergumulannya, untuk menghadapi penderitaan sampai dia disalib, itu satu penderitaan yang berat, ya. Dikatakan dia pun sampai gentar. Oleh karena itu dia meminta pertolongan kepada murid-muridnya yang sangat dikasih, yang dekat dengan dia. Walaupun dia tahu mereka akhirnya tidur, ya, tapi dia mau minta tolong. Jadi berani minta tolong di saat memang kita membutuhkan, itulah satu sikap, satu cermin kerendah hatian. Pelajaran yang kedua, ketika kita melihat dari pesan-pesan dari Paulus ini, kita bisa melihat Paulus menasehati anak rohaninya. Agar apa? Agar waspada dan tidak jatuh dalam dosa sehingga menjauhi pelayanannya.
Paulus memberikan contoh, Demas meninggalkan pelayanan karena apa? Tergiur kesenangan duniawi. Dia juga memberikan contoh siapa? Alexander yang jahat, yang menentang ajaran Injil agar dijauhi. Tetapi bukan hanya memberikan yang negatif, yang buruk saja, Paulus juga memberikan semangat kepada Timotius dengan menyebutkan Kreskes, Titus, Tikikus yang giat dalam pelayanan penginjilan, dalam pekerjaan misionaris, dalam melakukan utusan daripada Paulus untuk menginjil sampai ke Yugoslavia. Pelajaran yang ketiga kita melihat di sini, walaupun dengan sangat kondisi yang terbatas, Paulus ini tetap beraktivitas dengan mengutus penginjilan walaupun dirinya di penjara. Kreskes, Titus, Tikikus diutus ke Turki dan Yugoslavia ya sebelum pecah. Artinya apa? Artinya pekerjaan Tuhan itu tidak dapat dibelenggu oleh 4 dinding penjara, karena Roh Kuduslah yang berkarya dalam penginjilan. Dan yang keempat, kalau kita melihat Paulus ini mau tetap belajar walaupun ada gangguan penglihatan, walaupun kondisinya bukan pada kondisi yang nyaman, dia mau tetap belajar. Paulus memberikan contoh dengan teladan yang nyata yang dilakukan sendiri dengan terus-menerus belajar dalam setiap kesempatan. Kalau kita baca tadi dalam ayat 13 dikatakan, kalau engkau datang, bawalah mantel yang saya tinggalkan di Troas di rumah Karpus. Ya, perhatikan ini. Bawalah juga buku-buku saya, terutama buku-buku yang dibuat dari kertas kulit. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah atau di kampus, namun belajar itu harus dilakukan seumur hidup, tidak pernah berhenti sampai nafas yang terakhir. Ini pelajaran yang indah yang diberikan oleh Paulus. Bagaimana kita harus tetap rendah hati, tetap mau belajar. Karena belajar itu tidak ada kata selesainya. Yang kelima, kita melihat di sini bahwa Paulus menerima kembali Yohanes Markus, bahkan dia mengatakan membutuhkan pertolongan Markus yang pernah ditolaknya dulu. Ya. Ketika dia tidak melakukan perjalanan misi yang kedua bersama dengan Barnabas, ya, Paulus pernah menolak Markus ini untuk ikut. Karena apa? Karena pernah meninggalkan mereka di tengah-tengah perjalanan di misi yang ke-1. Hal ini menunjukkan bahwa Paulusnya adalah seorang besar hatinya. Dia mau memaafkan, menerima kembali sebagai partner kerjanya. Markus ini merupakan salah satu tokoh Alkitab yang pernah gagal, ya. Namun dia mau bangkit kembali dari kegagalannya. Dia pernah meninggalkan pelayanannya ketika di Pamfilia, yaitu letaknya di Asia Kecil atau Turki pada saat ini. Tetapi Paulus mengetahui bahwa tidak selamanya orang yang gagal itu tidak bisa bangkit. Perlu diberi kesempatan dan tidak menghukum seseorang karena kegagalan di masa lalunya. Apalagi kalau dia sudah bertobat dan mau kembali melayani. Karena itu dikatakan Paulus menerima kembali. Karena apa? Karena Tuhan juga mengampuni manusia yang bertobat. Mungkin bagi kita saat ini, yang mungkin saat-saat ini kita mengalami kegagalan baik dalam pekerjaan, dalam bidang studi, dalam bidang apapun, ya, jangan menyerah. Karena apa? Karena
kegagalan ini selalu ada hikmahnya, dan bila kita bisa belajar mengambil hikmahnya, maka itu akan membawa kita kepada keberhasilan di masa mendatang. Kalau kita membaca nasihat di Amsal pasal yang ke-24 ayat 16, ya dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kegagalan ini bukan akhir dari segalanya, selama kita mau bangkit dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan saya pernah mendengar ya, bahwa kegagalan itulah adalah tangga menuju kesuksesan, di mana orang yang sukses itu selalu dilatar belakangi oleh kegagalan-kegagalan, namun dia mampu bangkit kembali. Dan pelajaran yang keenam yang kita bisa lihat dari nasihat Paulus kepada Timotius adalah dia tidak pernah membalas kejahatan terhadap orang yang berbuat jahat terhadapnya. Tetapi Paulus selalu menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan. Karena penghukuman itu memang haknya Tuhan, bukan hak manusia. Kita sama-sama orang yang berdosa, jangan menghakimi atau menghukum orang lain. Ya, serahkan hak pembalasan itu kepada Tuhan sehingga kita tidak berdosa. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, Paulus tidak pernah merasa sendiri menghadapi situasi apapun, termasuk keadaan yang mengancam nyawanya, karena dia yakin Tuhan itu selalu setia menemani dan menyelamatkan, sehingga dapat selalu mengagungkan Tuhan dalam segala keadaan. Inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari dari pesan terakhir dari Paulus. Marilah kita memeriksa diri kita saat ini. Mungkin ada dari jemaat yang sudah berusia lanjut dan mengalami keterpurukan, mungkin dalam hal kesehatan, sakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin dalam hal keuangan, ya, pendapatan pemasukan tetap atau malah berkurang, tapi pengeluarannya terus bertambah, atau mungkin mengalami keterpurukan dalam masalah keluarga. Pasangan hidupnya dipanggil pulang oleh Tuhan, meninggal, atau di rumah sudah sendirian karena anak-anak sudah berumah tangga semua dan memiliki rumah tangga sendiri sehingga kesepian. Maka jangan takut untuk meminta pertolongan apabila keadaan mendesak. Juga orang-orang tua itu juga wajib untuk menasehati anak-anaknya, cucunya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itulah jalan menuju kebahagiaan sejati. Dan tetaplah berkarya melayani Tuhan. Selalu belajar mengikuti perkembangan zaman. Berdamai dengan semua orang yang pernah menyakiti, dan percayalah Tuhan selalu menyertai dan memelihara kehidupan orang yang mengasihinya. Jadi walaupun kita sudah berusia lanjut, tetapi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani dan melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti karena usia. Karena melayani Tuhan itu tidak ada masa pensiun. Bagi yang masih muda, apabila kita mengalami kegagalan,
mungkin dalam studi, dalam pekerjaan, dalam jodoh atau karier, maka jangan malu-malu untuk minta tolong kepada teman, orang tua, atau orang yang lebih berpengalaman untuk membantu. Belajarlah dari kegagalan masa lalu untuk lebih maju di masa depan. Tingkatkan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang makin meningkat. Ya. Teruskan untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuan, untuk mempertajam skill atau keahlian dengan menekuni pekerjaan yang ada, dan bersinergilah, bekerjasamalah dengan teman yang sudah berpengalaman dan berhasil, serta andalkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Jika ada dosa, cepat bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Karena dengan cara seperti itulah kita akan mendapat bimbingan, tuntunan Tuhan, serta penyertaan Tuhan. Terutama dalam masa-masa pandemi COVID ini, di mana semuanya ini berubah dengan begitu cepat. Kalau kita tidak bisa mengikutinya, kalau tidak bisa menyesuaikannya, maka kita tidak bisa bertahan. Tapi percayalah, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah Tuhan kita. Kalau dalam masa Prapaskah ini kita boleh kembali merenungkan bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan Dia fokus akan penebusan walaupun harus dihadapi dengan gentar dan ketakutan, tetapi Dia menyelesaikan sampai akhirnya. Demikian juga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita pernah menyerah. Karena segala macam kesulitan, segala macam penderitaan itu sudah pernah dialami Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah keluar sebagai pemenangnya. Maka kita pun sebagai pengikut-pengikutnya percayalah, bila kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita pun akan keluar sebagai pemenang. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan kami untuk bisa beribadah online dan boleh mendengarkan nasihat firman-Mu. Kami tahu Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami seringkali merasa cemas, seringkali merasa khawatir, seringkali merasa takut akan masa depan kami. Tapi tolonglah Tuhan, dalam menghadapi semua ini, kami boleh mengandalkan Engkau, seperti teladan daripada Paulus di masa-masa akhir hidupnya. Dia tetap teguh, setia, berpegang kepada Engkau, tetap berkarya, tetap bermanfaat bagi sekelilingnya. Bahkan dia tetap Tuhan belajar untuk mengerti dan lebih mengerti lagi akan rencana Engkau dalam kehidupannya. Berkati Tuhan untuk semua jemaat yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, semuanya boleh berjalan oleh pimpinan dan kasih Engkau saja. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami belasan doa kami. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari.
dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Sri Hartini, Bapak Dedi Sutikno, Ibu Yulia Sriana, Saudara Joshua Adi Wicaksono, Ibu Artija, Ibu Yatini Ningsih, Ibu Anita Sulistiowati, Bapak Suin. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Bapak Albius Ali Pamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, Bapak William beserta istri. Mari berdoa. Haleluya, bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas pertolongan kepada kami semua sehingga kami dapat membangun ibadah menjadi berkat yang sangat istimewa bagi kami sekalian. Terima kasih bagi Tuhan yang sudah memberkati hamba-hambamu sekalian dalam segala bentuk pelayanan yang sudah diberikan, baik pelayanan sosial, pelayanan mimbar, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anakmu sekalian yang sudah berkurban, baik itu bersepuluhan, korban syukur, korban untuk renovasi, dan kurban-kurban lainnya. Kiranya berkat kerajaan Allah semakin berlimpah bagi umat-Mu sekalian. Terima kasih Bapa. Dan kami hamba-Mu berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, untuk keluarganya, juga untuk Wakil Presiden, untuk TNI dan Polri, untuk para medis yang berjuang bagi kesehatan bangsa. Tuhan memberkati segala perjuangan mereka. Tuhan menambah-nambahkan hikmat-Mu. Roh takut akan Tuhan menguasai hati mereka. Dan Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan keselamatan, dengan kesehatan, dengan kebangkitan ekonomi, kebangkitan segala yang baik, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tauladan bagi bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Bapa surga berlimpah atas dirimu. Kasih karunia dari Sang Kristus luber dalam hidupmu, sehingga engkau bangkit sebagai saksi Kristus yang berkemenangan, gereja Tuhan yang misioner. Damai sejahtera persekutuan Roh Kudus membuat engkau segar dalam iman dan pengharapan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Yesus datang kembali sebagai Raja di atas segala raja yang menjemput kita, gereja Tuhan, dalam kemuliaan
di surganya yang mulia, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.